Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya membeli sebuah sepatu ukurannya 41, walaupun sebetulnya ukuran sepatu standar saya atau ukuran kaki saya itu ada di 42 atau 43. Nggak tahu kenapa waktu itu mungkin ada beberapa sebab. Yang pertama karena mau hujan, yang kedua saya merasa nyaman dengan posisi angka 41 waktu itu. Padahal sejatinya ya sekali lagi biasanya ada di 42 atau 43. Berjalannya waktu, saya berkeinginan untuk memberikan desain grafis atau mengcustom dengan memberikan lukisan atau kata-kata di sepatu saya. Beberapa hari sebelum sepatu itu diambil oleh Mas Nanang untuk digambar, saya memang sudah memikirkan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai desain yang diinginkan, juga mengenai kata-kata yang mau saya sematkan di sana. Dua kata-kata yang saya pesan untuk ditulis di custom di sepatu itu adalah, yang pertama adalah menjadi manusia seutuhnya, dan yang kedua adalah accept and embrace, atau menerima dan memeluk. Sampai akhirnya ternyata desain yang pertama ini gagal. Kenapa gagal? Tulisan menjadi manusia seutuhnya benar, presisi dengan warna yang sangat menarik bagi saya pribadi dan sangat unik sekali. Sedangkan untuk sisi kirinya, di sepatu sebelah kiri itu tulisan accept and embrace-nya itu salah. Sebetulnya ujian penerimaan itu dimulai dari sini, dari pertama kali ketika saya tahu desain dari sepatunya ada yang keliru, yakni tulisan ejaan accept-nya itu kurang huruf C1. Tapi karena waktu itu saya terlalu buru-buru untuk menanggapi desain yang setelah dikirim oleh Mas Nanang kepada saya, akhirnya saya mengajukan sebuah perbaikan. Asumsi saya waktu itu hanya tinggal diselipin satu huruf C di antara huruf-huruf accept itu, A, C, E, P, T. Jadi ejaannya harusnya A, C, C, E, P, E, T, tapi waktu itu adalah A, C, E, P, E, T. Kurang huruf satu C. Dari pertama pesan, kemudian diambil, kemudian pertama digarap, dan pertama kali diajukan ke saya ada beberapa jeda yang cukup lama. Saya tidak terlalu memburu-buru juga dan tidak terlalu untuk pengen segera memakai, karena barangkali memang ujian penerimaannya ada di situ. Dan suatu penerimaan itu akhirnya melahirkan kisah-kisah yang lainnya. Karena ternyata sepatu saya belum direvisi, cuman persoalannya adalah sebetulnya agak baik ya, karena saya berpikir dari rumah kalau misalkan belum direvisi, saya bakal tetap bawa pulang sepatu itu dengan tulisan yang dianggap salah, karena memang ejaannya kurang satu huruf. Tapi berhubung karena sudah dihapus tulisannya, jadi mau tidak mau waktu itu saya bukan mau tidak mau, tapi ya mau tidak mau akhirnya oke. Dan Mas Nanang bilang tunggu paling setengah jam selesai, dan akhirnya 1 jam baru selesai. Bukan prosesnya yang lama ya, tapi kan dialog-dialog yang terjadi di dalam proses menunggu itu yang akhirnya membuat 1 jam bagi saya itu tidak terlalu lama. Dan ketika proses penggantian tulisan itu berlangsung, saya mengutarakan beberapa hal kepada Mas Nanang. Yang pertama adalah, seandainya waktu itu belum dihapus, saya bakal tetap menerima, Mas. Karena saya berpikir kalau ini salah, inilah ujian penerimaan saya dengan tulisan ini, dengan desain ini. Dan karena sudah dihapus, proses penerimaan itu berlanjut dengan menunggu proses perbaikan. Dan waktu itu saya belum tahu tentang proses penerimaan bakalan melahirkan perbaikan. Meskipun saya berpikir kalau memperbaiki itu adalah permintaan saya, tapi saya menerima terlebih dahulu. Pikir saya begitu. Sampai akhirnya saya berpikir terus-menerus mengenai sepatu yang saya kenakan. Kebetulan desainnya sangat bagus. Bukan kebetulan lagi, ini adalah proses pengalaman empiris yang tidak terbantahkan. Pilihan warnanya juga pink. Dan peletakannya yang waktu itu meskipun saya minta, tapi saya tidak pernah menggambarkan jadinya seperti itu. Jadi menjadi manusia seutuhnya saya tempelkan di kaki kanan, atau lebih tepatnya di sepatu kanan, dan accept and embrace ada di sebelah kiri.
Setelah beberapa minggu sepatu itu saya bawa pulang karena akhirnya prosesnya telah selesai setelah kita melakukan dialog-dialog dan melahirkan beberapa komunikasi-komunikasi yang sangat intens sekali dan rencana-rencana yang barangkali bakalan saya susun juga di video ini atau di YouTube ini. Di perjalanan berangkat ke kantor, ke tempat syuting saya, harian saya akhirnya terfikirkan tentang oh iya ya, ternyata penerimaan itu memang melahirkan perbaikan. Jadi penerimaan saya akan kesalahan editing proses penampilan itu melahirkan perbaikan. Dan saya berpikir penerimaan ini tidak hanya terjadi pada proses pemesanan sepatu saya, pesanan custom sepatu saya, tapi juga sekaligus bisa diaplikasikan ke kehidupan pribadi saya. Dan mungkin kehidupan pribadi teman-teman semua, sedulur-sedulur semua yang di sini. Karena kalaupun waktu itu saya tidak meminta perbaikan pun bakalan tetap saya terima juga desain sepatu itu, meskipun barangkali akan sedikit memalukan karena ejaan tulisannya saya salah. Bukan berarti itu adalah memalukan senimannya. Bukan berarti seperti itu, tapi ini adalah proses persetujuan yang berjalan sedemikian rupa dari pemesan yang notabene adalah saya dan senimannya adalah Mas Nanang. Ketika saya sudah pesan dengan total idealisme yang saya ajukan ke Mas Nanang dan Mas Nanang menggarap dengan idealismenya yang dijadikan sebuah karya, meskipun akhirnya ada terselip satu huruf yang tidak tertempel di situ, saya tidak ada masalah. Tapi karena proses dialog yang kita bangun, proses seni yang kita bangun antara saya dan Mas Nanang yang akhirnya mau nggak mau, meskipun itu adalah permintaan saya, ya akhirnya ada perbaikan. Tulisan ejaannya jadi lebih tepat, lebih benar dan tidak memalukan, dan maksud saya untuk mengkampanyekan tentang menjadi manusia seutuhnya dan accept dan impress itu berjalan seiringan dan tepat. Artinya kadang-kadang kita berpikir hal yang terjadi di luar kehidupan kita atau di luar keinginan kita itu disikapi dengan emosi yang berlebihan terlebih dahulu, tanpa memikirkan esensi-esensi yang sebetulnya kita bawa dari awal. Jadi karena waktu itu adalah esensinya penerimaan, apapun yang terjadi dalam sepatu itu ya seyogyanya diterima. Mau diterima dengan terpaksa ataupun diterima dengan penuh hikmah, itu adalah kembali pada pribadi kita masing-masing. Dan semoga di video pembuka ini kita akan terus belajar mengenai proses ini, proses berkesenian ini, berkesenian dalam hidup, penerimaan dalam hidup, karena sebetulnya memang kehidupan ini adalah proses menerima demi menerima, termasuk menerima diri kita dengan segala bentuk kekurangannya dan menerima giving dari Tuhan yang memang sebetulnya dari awal sudah disematkan kepada kita, tinggal kita menyadarinya atau tidak, dan kita mau menjadi apa yang sudah di-give-kan oleh Tuhan itu. Demikian kata dari hati. Sampai jumpa di kata dari hati selanjutnya. Semoga kata-kata ini akan sampai di hati teman-teman semua. Saya Tori Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.